Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Webi Salsabila dengan NIM 12011122464 dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosial linguistik dengan dosen pengampu Ibu Rizky Ardayani SPD MPD. Baiklah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu berjudul interferensi dan integrasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang digunakan oleh penutur yang bilingual. Dan penutur yang bilingual itu adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara bandingan dan penutur multilingual, di mana penutur dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian, namun kemampuan setiap penutur terhadap bahasa satu dan bahasa kedua itu sangat bervariasi. Dan ada seseorang yang lebih menguasai bahasa satu atau B1, dan ada pula sebaliknya yang lebih menguasai bahasa kedua atau B2-nya. Interferensi dikaji dalam dua bidang. Yang pertama yaitu interferensi dalam bidang morfologi, yang terdapat pembentukan kata dengan afiks yang dilakukan untuk pembentukan kata di dalam bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Belanda dan Inggris ada sufiksisasi, maka penutur bahasa Indonesia yang menggunakannya dalam pembentukan kata bahasa Indonesia seperti onisasi, turinisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu interferensi dalam bidang sintaksis, misalnya dalam bahasa Indonesia dari seorang bilingual Jawa Indonesia. Contoh yang saya ambil yaitu misalnya dari kalimat di sini toko laris yang mahal sendiri. Nah, dalam bahasa Jawa itu bisa dituturkan bahasa Jawanya ning kene toko laris sing larang dewe. Nah, kata sendiri adalah terjemahan dari kata dewe, yang memang dewe itu berarti sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis interferensi. Jenis-jenis interferensi terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama interferensi kultural yang dapat tercermin melalui bahasa yang digunakan oleh dui bahasawan. Yang kedua yaitu interferensi semantik, yaitu yang terjadi dengan penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Yang ketiga yaitu interferensi leksikal, yaitu kata pinjaman yang telah menyatu dengan bahasa kedua, tetapi masuknya unsur leksikal bahasa pertama ke bahasa kedua itu bersifat mengganggu. Nah, yang keempat itu interferensi fonologis, yaitu yang mencakup irama serta intonasi. Dan yang terakhir yaitu interferensi gramatikal, yaitu meliputi morfologi, fraseologis, dan sintaksis. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya interferensi. Yang pertama yaitu kedewibahasaan peserta tutur, tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, atau bisa juga menghilangkan kata-kata yang jarang digunakan, kebutuhan sinonim, pratise bahasa, sumber dan gaya bahasa, dan terbawanya kebiasaan dalam bahasa tersebut. Baiklah, berikut ini saya akan memaparkan video di mana di dalam video itu bisa kita simak bahwa terjadinya interferensi dalam bahasa. Jadi ikan-ikannya dikasih sekolah begitu? Oe naik bis dari Bandung ke Jakarta. Kira-kira turun di mana? Kenapa Akang bayar orang buat bikin tangan dia patah? Saya disuruh teh, Disuruh siapa? Bos Jamal. Nah, setelah kita menyaksikan video yang tadi saya tampilkan, maka kita dapat menyimpulkan ada 3 kesamaan dari ketiga wacana tersebut, di mana dari ketiga wacana tersebut terjadinya kekacauan bahasa yang dipengaruhi oleh B1 terhadap B2, atau bisa juga terhadap dari B2 terhadap B1, dan itu bisa timbal balik. Nah, selain contoh yang ketiga yang tadi saya tampilkan, ada juga contoh yang saya rasakan dan saya lihat di tempat asal saya tinggal sekarang, yaitu Pekanbaru,
di mana sebenarnya mayoritas bahasa di sini itu bahasa Indonesia, tetapi dipengaruhi oleh bahasa Minang seperti akhiran do. Jadi bahasa Indonesia contohnya nggak ada, terus dipengaruhi oleh bahasa kedua yaitu bahasa Minang ditambah akhiran do, jadi nggak ada do. Nah, di situ terjadi kekacauan bahasa, yaitu bahasa pertama dipengaruhi oleh bahasa kedua yaitu antara bahasa Indonesia. Nah, jadi pengaruh antara B1 terhadap B2 atau sebaliknya B2 terhadap B1. Nah, itulah yang disebut dengan interferensi bahasa. Jadi jika kita ingin menyimpulkan, yaitu interferensi adalah kekacauan pemakaian bahasa akibat pengaruh dari bahasa satu dalam penggunaan bahasa dua atau sebaliknya, dan ini bersifat timbal balik. Atau kita juga bisa simpulkan yaitu interferensi adalah kekacauan penggunaan bahasa di masyarakat yang terbawa akibat kebiasaan penggunaan bahasa B1 dalam pemakaiannya terhadap B2 atau sebaliknya juga. Nah, itu penjelasan interferensi dari saya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu integrasi. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut dan tidak dianggap sebagai unsur pinjaman lagi. Proses bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai berstatus integrasi memerlukan waktu yang sangat panjang. Yang berproses pada mulanya seorang penutur suatu bahasa itu menggunakan unsur bahasa lain dengan tuturannya sebagai unsur pinjaman karena alasan diperlukannya karena mungkin B1-nya yaitu unsur tersebut belum ada padanannya atau sudah ada kata serapannya tetapi seorang itu belum mengetahuinya. Kemudian ada unsur asing yang digunakan itu bisa diterima dan digunakan juga oleh orang lain atau mitra tuturnya si penutur tadi. Nah, maka jadilah unsur tersebut berstatus unsur yang berintegrasi. Dan bahasa keduanya itu yang bersifat integrasi itu bisa diterima oleh penutur dan juga mitra tuturnya. Akan tetapi proses penyesuaian unsur integrasi akan bisa lebih cepat apabila bahasa sumbernya dengan bahasa penyerapannya itu memiliki banyak persamaan dibandingkan unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber yang sangat berbeda sistem dengan kaidahnya. Jadi prosesnya itu bisa lama ataupun bisa cepat sesuai dengan kata, dan apakah kata itu bisa disebutkan berintegrasi itu apabila bisa diterima oleh penutur dan sang mitra tuturnya. Maka kesimpulan dari interferensi dan integrasi itu simpelnya begini. Interferensi itu masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerimanya atau bahasa dari mitra tuturnya. Jadi itu perbedaan antara keduanya. Interferensi masih dalam proses, integrasi sudah diakui. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai interferensi dan integrasi. Saya tutup dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.